Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai tantangan pada efektivitas TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi. Sebelumnya, TNDE adalah tata naskah dinas elektronik, yaitu sistem pengelolaan naskah atau surat-surat dinas secara elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses pemerintahan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan kompetensi SDM dalam penggunaan TNDE atau e-office. Pertama, dampaknya. Satu, penurunan efisiensi kerja, di mana proses administrasi menjadi lebih lambat, terutama jika terdapat koordinasi antara bidang atau instansi. Lalu kedua, ketergantungan pada pegawai tertentu. Nah, ASN yang mahir teknologi menjadi tumpuan, biasanya generasi yang muda, dan hal ini menciptakan beban kerja yang tidak merata. Lalu yang ketiga, resiko kesalahan administratif, di mana ASN yang belum terbiasa dengan sistem digital rentan melakukan kesalahan input data atau dokumen, sehingga mengganggu proses layanan publik. Lalu, untuk manajemen ASN dan smart ASN-nya, apa sih kaitannya? Nah, kesenjangan kompetensi SDM dalam penggunaan TNDE atau e-office itu bukan sekedar masalah teknis operasional, nah, melainkan masalah strategis yang berdampak langsung pada efisiensi birokrasi, kualitas layanan publik, dan keberhasilan transformasi digital. Secara fundamental, kesenjangan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mereformasi manajemen ASN, mulai dari cara kita merekrut, melatih, dan menilai kinerja, hingga mempromosikan pegawai. Pada akhirnya, menutup kesenjangan kompetensi. Dan ini adalah langkah krusial dan prasyarat mutlak untuk mewujudkan visi Smart ASN yang adaptif, profesional, dan berdaya saing global. Untuk isu yang kedua ini ada gangguan teknis seperti sinyal lemah atau sistem error yang berdampak pada pengambilan keputusan pimpinan, beban kerja meningkat, menurunnya nilai SPBE Kementerian PU. Hal ini juga terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN karena menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan layanan administrasi. Jika terjadi gangguan, maka penilaian kinerja ASN bisa tidak akurat. Gangguan teknis TNDE juga menghambat pencapaian kompetensi ASN yang adaptif dan digital savvy. Lalu isu yang ketiga yaitu website TNDE yang kurang user friendly. Antarmuka yang rumit, fitur yang tidak intuitif, dan proses yang berbelit-belit membuat pegawai kesulitan beradaptasi. Jika website tidak nyaman digunakan, maka sebaik apapun program peningkatan kompetensi ASN akan menemui hambatan. Lalu dampaknya yang pertama, produktivitas menurun karena pekerjaan yang seharusnya cepat jadi lambat. Lalu motivasi kerja berkurang karena pegawai enggan menggunakan website NDE, dan resistensi terhadap perubahan. Muncul penolakan terhadap program digitalisasi karena dianggap merepotkan. Selanjutnya, kami melakukan penapisan isu dengan metode APKL. Penapisan isu ini untuk menentukan fokus utama yang paling relevan dan berdampak terhadap efektivitas kinerja organisasi dari beberapa isu, yaitu kesenjangan kompetensi SDM dalam penggunaan TNDE atau e-office, gangguan teknis seperti sinyal lemah atau sistem error, dan tampilan e-office yang kurang ramah pengguna. Kami menyepakati isu yang paling strategis untuk ditindaklanjuti adalah kesenjangan kompetensi SDM dalam penggunaan TNDE atau e-office. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai core issue yang kami angkat, yaitu kesenjangan kompetensi SDM dalam penguasaan TNDE atau e-office menggunakan metode problem tree. Adapun penyebab terjadinya isu ini dikarenakan oleh beberapa alasan, yang mana diantaranya yaitu yang pertama, kultur organisasi yang belum mendukung transformasi digital. Yang kedua, tidak ada sesi refreshment training. Yang ketiga, minimnya monitoring dan evaluasi. Yang keempat, komputer atau laptop yang digunakan belum merata. Yang kelima, pengadaan perangkat IT yang kompatibel sering dianggap belum mendesak. Yang keenam, terbatasnya anggaran pengadaan. Yang ketujuh, sebagian pegawai lebih nyaman dengan cara manual. Yang kedelapan adalah literasi digital yang belum merata. Dan yang terakhir, minimnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Nah, dari beberapa penyebab ini, maka menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya yaitu penurunan efisiensi kerja, ketergantungan pada pegawai tertentu, dan yang terakhir yaitu resiko kesalahan administratif.
Berikutnya, alternatif solusi dengan metode McNamara. Dari 3 solusi yang kami kembangkan, skor tertinggi terdapat pada adanya pelatihan digital berbasis unit kerja antar generasi ASN. Solusi ini cukup efektif karena langsung menyelesaikan akar masalah, yaitu kurangnya literasi digital antar generasi ASN. Pelatihan digital ini akan dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata tiap unit kerja dan melibatkan kolaborasi ASN senior dan junior. Dari faktor biaya relatif terjangkau dan dapat dilakukan dengan mudah menyesuaikan ritme kerja masing-masing unit. Hal ini menjadi langkah strategis menuju ASN yang melek literasi digital dan berakhlak.